Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar tema 2, subtema 2 tentang sumber energi pembelajaran 5 dan 6. Ya anak-anak ya, Ibu harap kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Nah, anak-anak, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya akan dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Kalian pernah ya makan ikan? Nah, salah satunya ikan itu bersumber dari laut ya anak-anak ya. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ayo diingat-ingat kembali, kita sudah belajar sumber energi apa saja. Nah, yang digunakan untuk mengeringkan ikan kira-kira sumber energi apa ya anak-anak ya? Nah, sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, ini petani ya anak-anak ya. Petani menangkap ikan di laut, lalu ikannya ditaruh dulu, diamparkan dulu alasnya, lalu ikan-ikan dijemur. Gunanya untuk apa sih Bu? Kenapa ikan harus dijemur terlebih dahulu ya? Gini ya anak-anak ya, kenapa ikan harus dijemur dulu? Nah, ikan ini kadang tidak langsung semuanya habis di pantai ya, walaupun di pantai dijual ya, ada pasar dekat pantai yang menjual ikan-ikan hasil tangkapan nelayan. Tapi sebagian ikannya itu didistribusikan untuk dijual di kota ya anak-anak ya. Nah, supaya selama di perjalanan tetap keadaan segar dan tidak bau, maka ikannya itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Walaupun selama perjalanan dari pantai ke kota itu menggunakan es ya atau box yang bersuhu dingin supaya ikan tetap segar tidak bau ya. Nah, kembali lagi nih, sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ada yang tahu? Ya, sumber energi matahari ya anak-anak ya. Energi matahari adalah energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan ya anak-anak ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya. Jadi, karena energi matahari merupakan energi panas dan cahaya yang dihasilkan paling besar, maka manusia memanfaatkannya salah satunya untuk menjemur ikan. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satunya contoh adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapiapi. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia.
baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Ya anak-anak ya, ini salah satu teks yang menceritakan tentang sumber daya alam ya. Penghasil terbesar dari Banyuwangi itu apa? Perikanan ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Jadi, di Banyuwangi ini penghasil ikan cukup besar ya. Pencapaiannya setiap tahun naik ya. Nah, sampai pada tahun 2013 ini mencapai 49.539 ton ya. Nah, ikan-ikan ini tidak hanya dijual secara mentahnya ya anak-anak ya, tapi sebagian ada yang diolah dulu melalui kaleng. Nah, itu yang kita kenal itu dengan sarden nih anak-anak ya. Itu olahan ikan yang kita kadang tinggal dipanaskan atau ditambahkan bumbu lain sesuai dengan selera. Jadi ini ya anak-anak ya, ternyata industri ikan itu banyak sekali ya. Nah, kalau sekarang itu ikan itu bukan hanya dijual secara segar ya, secara langsung, tapi bisa melalui diolah dulu. Ada yang sarden, ada yang melalui abon. Sekarang ada abon ikan ya. Nah, kalau tidak si ikannya itu kayak dipindang dulu ya, lalu nanti kemasannya divakum. Jadi kemasannya lebih lama tahannya ya anak-anak ya. Nah, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Nah, ini kendaraan bermotor ya anak-anak ya. Nah, kira-kira sumber energi apa yang digunakan untuk kendaraan bermotor? Nah, kendaraan bermotor ini ya, kendaraan bermotor itu bukan hanya motor ya, ada mobil juga ya. Nah, energi untuk kendaraan bermotor ini terdapat, atau berasal dari mana ya anak-anak ya? Nah, ini berasal dari bensin. Betul, Bu Guru. Katanya kalau motor ingin bisa berfungsi, itu harus ada bensinnya, baru bisa kita kendarai ya. Nah, bensin ini berasal dari minyak bumi ya anak-anak ya. Bensin, Pertalite, Pertamax, semuanya itu berasal dari minyak bumi ya anak-anak ya. Nah, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu banyak olahannya, banyak produk olahannya. Salah satunya itu adalah bensin, Pertamax, Pertalite ya anak-anak ya. Nah, ini
bensin itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mobilitas masyarakat di Indonesia, malahan di seluruh dunia ya anak-anak ya. Untuk ekonomi, untuk pendidikan, kesehatan, seperti kesehatan itu kan perawatnya atau dokternya harus pergi dari rumah. Itu kan membutuhkan bensin, membutuhkan kendaraan. Terus kalau misalnya ada yang sakit, nah dijemput oleh ambulan. Nah itu kan membutuhkan transportasi dan ini juga membutuhkan bensin sebagai salah satu energi untuk menjalankan kendaraan ini ya. Jadi minyak bumi sangat memegang peranan penting ya anak-anak ya untuk masyarakat. Tahukah kamu bahwa energi minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Jadi anak-anak ya, kalau minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui. Misal, di bumi kita itu stoknya hanya 1000 liter. Misal ya, ini ya. Nah, kalau misalnya minyak buminya itu diambil, diolah jadi bensin, diambil, diolah jadi bensin. Nah, itu stoknya itu bakalan berkurang terus, tidak akan bertambah ya. Nah, kalau misalnya terus diambil, maka stoknya pun persediaannya pun akan berkurang, lama-lama akan habis. Oleh karena itu, cara kita supaya berkurangnya tidak terlalu banyak, maka kita harus menghematnya. Itu merupakan kewajiban kita ya. Kita mendapatkan hak untuk mendapatkan bensin, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghematnya supaya nanti generasi penerus kita, misalnya adik-adik kalian yang masih kecil, masih bisa merasakan manfaat dari minyak bumi. Kan kalau sekarang kita udah ketergantungan ya sama minyak bumi. Nah, kalau misalnya minyak bumi habis, bagaimana kehidupan kita? Mungkin kehidupan kita akan lebih mati ya anak-anak ya, karena mobilitas juga pasti berkurang. Segala sesuatu juga pasti bakal berkurang ya anak-anak ya. Makanya kita wajib menghematnya. Bagaimana cara menghematnya, Bu? Ya, kalau misalnya pakai mobil, usahakan penumpangnya penuh ya anak-anak ya. Jangan satu orang pakai mobil. Terus kalau misalnya jaraknya memang dekat, bisa berjalan kaki, ya jalan kaki aja. Itu kan kita juga olahraga supaya tubuh kita sehat ya anak-anak ya. Itu cara menghemat energi atau sumber energi minyak bumi. Nah, ini ada teks ya anak-anak ya tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, itu ya anak-anak ya, teks yang berkaitan dengan minyak bumi.
Nah, ini salah satu contoh poster menghemat minyak bumi. Jadi, minyak bumi itu harus dihemat supaya masa depan kita masih bisa untuk merasakan manfaat dari minyak bumi. Karena kalau kita tidak hemat dari sekarang, maka akan cepat habis dan nanti kita atau adik-adik kita tidak akan bisa merasakan manfaatnya minyak bumi. Dan juga biasanya kalau minyak bumi ketersediaannya semakin sedikit, maka harganya akan semakin mahal ya anak-anak ya. Jadi kita wajib menghematnya walaupun ketersediaan minyak bumi masih banyak. Nah, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contohnya. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kewajiban ya. Hak itu apa yang kita terima. Dan kewajiban itu apa yang kita kerjakan. Nah, haknya apa nih dari pemanfaatan minyak bumi? Haknya itu kita bisa membeli, masyarakat bisa membeli olahan minyak bumi seperti Pertalite, bensin, Pertamax, untuk kendaraan pribadi kita atau untuk kendaraan bermotor kita ya yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari mobilitas sehari-hari. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Maka segala kegiatannya akan terganggu, tidak bisa dikerjakan sebaik mungkin ya kalau misalnya warga negara tidak mendapatkan haknya untuk membeli bensin untuk kendaraannya. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Ya, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi ya. Jadi, contohnya itu karena ini sifatnya wajib, contohnya itu jika memang jumlahnya sedikit, gunakan motor ya. Jika ingin bepergian. Terus juga jika jaraknya dekat bisa pakai sepeda atau berjalan kaki. Dan juga kita bisa menggunakan seefisien mungkin. Jadi jangan kalau jaraknya dekat pakai motor itu kurang efektif ya untuk menghemat penggunaan minyak bumi ya anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan apa yang terjadi anak-anak? Nah, maka ketersediaan minyak bumi akan semakin sedikit jika kita tidak menjalankan kewajiban untuk menghemat energi. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, apa sarannya anak-anak ya? Kalau menurut Bu Sofa, sarannya itu ya seperti tadi. Kita harus pandai-pandai untuk menghemat energi minyak bumi dengan cara penggunaannya lebih teliti. Contoh, jika misalnya jaraknya dekat, bisa berjalan kaki. Jika jumlahnya sedikit, bisa menggunakan motor. Ya anak-anak ya. Nah, itu saran dari Bu Sofa. Nanti kalian juga berikan saran ya, supaya minyak bumi ini ketersediaannya tetap banyak. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang diperlukan agar tubuh bisa bergerak? Nah, sumber energi dari mana sih supaya kita bisa bergerak anak-anak? Dari makanan ya anak-anak ya. Kita bisa bergerak itu karena kita makan ya, minum. Oleh karena itu kadang kalau misalnya kita nggak makan, nggak minum, tubuh kita lemas. Mau ngapa-ngapain males sih anak-anak ya.
Nah, oleh karena itu, tubuh kita harus diberikan makanan yang bergizi supaya sehat ya anak-anak ya, bergizi dan juga bersih. Oke anak-anak ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat untuk belajar esok hari ya anak-anak ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.